Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fateri Putra ingin menjawab soal dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi soal UAS. Ini yang pertama, jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Penjelasan function oriented model strategi bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Strategi klasik dalam desain perangkat lunak disebut juga structural methods atau tradisional strategi. Ini telah dipraktikkan secara informasi sejak pemrograman dimulai. Program didekomposisi menjadi subrutin yang bersifat fungsional. Contoh dari sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. OOP atau Object Oriented Program adalah suatu metode program yang berorientasi kepada objek. Tujuan OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan dan dengan cara mengikuti model yang telah di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Contoh pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Yang kedua, nomor 2, berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk mengunah, peningkatan dokumentasi program, dan pengodaan ulang peningkatan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak, misalnya penambahan fitur. Itu dari preventive maintenance. Preventive maintenance ketika hendak meningkatkan kualitas sistem jika kita hendak mengulangi sebuah bug sebelum bug tersebut terjadi. Soal nomor 3, jelaskan istilah dari mutu rancangan atau quality design adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Mutu kesesuaian atau quality of conformance adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok untuk digunakan. Quality of conformance atau mutu kesesuaian. Mutu kesesuaian adalah ukuran mengenai bagaimana mutu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi yang telah dirancang. Dengan kata lain, tingkat optimal dicapai pada tingkat kesesuaian 100%. Quality control adalah proses penting yang wajib dilewati setiap perusahaan atau bisnis, terutama jika mereka memproduksi baik itu produk maupun jasa. QC ini harus dilewati dalam proses desain produk, software development, penjualan produk yang diproduksi secara massal, dan masih banyak lagi. Jelaskan tentang atomic dan consistency. Atomicity adalah keseluruhan dari tingkat tindakan yang harus diselesaikan atau dibatalkan. Namun sebuah proses atau transaksi tidak dapat sukses secara perihal. Konsistensi adalah proses yang mengambil sumber daya dari satu bagian konsisten dengan bagian lainnya. Berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Dari configuration item tree, inti dari service asset and configuration management adalah maintain seluruh konfigurasi item atau CI yang dibutuhkan untuk menjalankan IT service, termasuk hubungan-hubungan antar CI tersebut. Konfigurasi item atau CI semua hal yang bisa membuat service IT jalan. Contoh policy, project, dokumentasi, staff, supplier. CI ini dikolek oleh tools yang ITIL sebut CMS atau Configuration Management System. Itu ada service asset. Service asset itu semua resource dan kapabilitas yang service provider memiliki. Tangible asset, semua aset yang punya bentuk fisik atau duit, hardware, staff, dan lain-lain. Intangible asset lawannya tangible, itu ada ilmu, brand, reputation, trademark, dan lain-lain. Jelaskan tentang software configuration management plan. Software configuration management adalah sekumpulan mekanisme dan struktur data yang mengizinkan tim software untuk mengatur perubahan dalam cara yang efektif. SCM repository menjalankan fungsi-fungsi berikut. 1. Ada integritas data atau data integrity. Yang kedua ada berbagi informasi atau informasi sharing.
Yang ketiga ada integrasi tools atau tool integration, integrasi data atau data integration, penegakan metodologi information, standar dokumen atau dokumen standardization. Sekian dari saya, Muhammad Afat dari Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.